Sebelum perdebatan terbuka dengan RJ Lino, Rizal Ramli pernah berbeda pendapat soal proyek listrik 35.000 MW dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Menko Maritim dan Sumber Daya ini bahkan menantang Wapres untuk debat terbuka. Dan berikut adalah cuplikan pernyataan Yusuf Kala dan respon dari Rizal Ramli. Masa Wapres debat dengan Menko-nya? Tinggal kita panggil aja Menko-nya, jelasin. Lah itu kan tidak etis juga itu. Tentu kan tak usah kita hiraukan yang gitu-gitu lah. Jadi sudah dipanggil ya Pak? Sudah dipanggil ya Pak? Iya, nanti kita panggil. Apa cara menertibkan kasus yang semacam ini bagaimana Pak? Itu gurung. Dari presidennya atau dari Wapres? Oh, dua-duanya. Presiden sudah tegur. Udah salam-salaman. Kalau salaman mah nggak ada masalah. Salaman sama siapa? Salamannya jadi gimana Pak? Tindak lanjut dari kritik Bapak itu? Nggak ada. Yang penting itu kita mesti mengerti bahwa Indonesia memerlukan perubahan, memerlukan transformasi, bagian dari revolusi mental. Indonesia memerlukan perubahan, memerlukan transformasi, itu adalah bagian dari revolusi mental. Ya, betul. Tujuannya mungkin baik, gitu kan? Semua pihak mungkin bertujuan baik dengan versi masing-masing, begitu. Tetapi apa yang disuguhkan kepada publik bisa jadi berbeda, gitu kan? Bagi saya revolusi mental itu masih soal yang jauh lah. Oke, ya. Dibilang sekarang revolusi mental itu sesuatu yang untuk mengubah itu juga hanya evolusi yang memungkinkan itu, dan hasilnya akan masih jauh. Tapi kan kalau kita lihat perseteruan, kalau kita lihat kutipan itu kan, ini kadang-kadang ini kan personality orang ya. JK juga ceplas-ceplos orangnya kayak begitu. Rizal Ramli juga modelnya kayak begitu. Dan kembali lagi problemnya itu memang harus ada kedua beliau ini bisa membaca kepentingan apa ada di belakang itu. Menurut saya apakah ini sekedar karena itu harus terjadi di atas, tapi menurut saya selalu ada motifnya yang perlu dibaca, lalu kemudian sampai di mana batas yang bisa ditolerir untuk kemudian jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan publik. Kalau kita tadi bicara soal mungkin perimbangan kekuatan even di dalam kabinet sekalipun, begitu ya. Ya, itu kan salah satu jawabannya. Kalau sudah begini, kalau mungkin Mas Hanta melihat sudah sampai begini, apakah sudah waktunya kemudian untuk dilakukan sesuatu atau masih bisa dibiarkan berarti saja? Presiden kan harus menghitung permainan tadi itu harus bisa dikelola. Presidennya harus terampil betul mengelola. Jadi kalau tidak siap terampil dengan itu, maka berhati-hati. Nah, dalam konteks ini, kalau saya lihat Presiden kan dilema. Dilemanya apa? Ingin stabilitas politik, tetapi Presidennya tidak kuat, tanda petik ya diatur oleh banyak kekuatan politik, atau agak gaduh, tetapi kekuatan politiknya posisi tawarnya menguat. Meskipun itu belum tentu. Nah, pilihan ini dalam situasi saya posisi kepentingan publik ya. Hari ini kita kemarin ada reshuffle, disuguhkan ada reshuffle. Semangatnya ada meningkatkan kinerja pemerintah. Pertanyaannya dengan disuguhi seperti ini, apakah semakin meningkatkan, memperbaiki sistem kinerja pemerintah semakin baik atau tidak? Menurut saya tidak ada urusannya secara langsung. Yang kedua, itu ada untuk komunikasi, tetapi ini menunjukkan justru bukan menyelesaikan problem utama. Jadi artinya ini banyak mudaratnya. Ya, lebih banyak mudarat politiknya daripada faedah politiknya. Paling tidak itu poin saya. Setuju menurut Mas Gun? Iya, memang ini kita sebut sebagai pola acak. Nah, pola acak itu pesan itu juga akan bersifat acak. Interpretasi terhadap pesan pun akan acak karena polanya asimetris. Nah, karena polanya asimetris tidak terlalu jelas ini berpihak pada siapa atau untuk kepentingan siapa. Tetapi Presiden dalam konteks sistem politik, karena dia punya tanggung jawab untuk memimpin kabinet kerja dengan koordinasi yang baik dan output yang jelas, disitulah saya pikir posisi Pak Jokowi itu harus menentukan kapan pola acak ini harus dihentikan. Karena gini, kalau terlalu lama pola acaknya, ini akan kemudian mengganggu. Betul bahwa ada posisi di short term. Buat Anda sekarang ini sudah terlalu lama atau belum? Oh, belum. Oke, Mas Gun. Tetapi gini, belumnya itu harusnya kemudian Pak Jokowi juga dengan elegan melakukan transisi. Proses transisi komunikasi politik. Jangan kemudian ini menjadi bola liar yang banyak free ridernya. Nah, itu yang kemudian harus dicatat. Kalau terlalu banyak free bagaimana rider, dia melihatnya? Belum kata Mas Gun, tapi ya mesti hati-hati. Nah, saya kembali kepada kegaduhan itu ada manfaatnya kalau tempat dan waktunya tepat. Saya kasih contoh Menteri Susi. Itu kegaduhan yang pas.
Dia kan bikin kegaduhan kan, sampai kapal ditenggelamin, ngomong keras dengan pengusaha-pengusaha. Tapi itu membuat popularitasnya meningkat. Tidak hanya Susinya, tapi bahwa Presiden Jokowi bisa memilih menteri seperti itu. Ya, itu beneficial ya, sangat bermanfaat. Nah, sedangkan posisinya Bung Rizal ini kan Menko, namanya aja Menteri Koordinator. Jadi tugas utamanya adalah mengkoordinasikan. Nah, di bawah dia itu kan ada ESDM, ada perhubungan, ada apa? Ada beberapa ini malahan tim, ya. bukannya terkesan koordinasi, malah kebalikannya dari koordinasi. Jadi maksud saya ini baik waktunya maupun lokasi dan tempat gaduh yang salah. Mungkin Bung Rizal patut rendah hati belajar dari Susi lah. Gimana membuat kegaduhan yang tepat itu. Buat Mas BHM sudah waktunya Pak Presiden melakukan sesuatu? Ya, saya kira kalau perlu mungkin ngomong sama Bung Rizal suka gaduh, oke, tiru aja Bu Susi. Menurut jelas. Pak Yusuf Kalla sudah diingetin itu. Ya. Nakal pada tempatnya ya. Nakal pada tempatnya. Atau sudah waktunya Pak Presiden kalau lihat nyemprit Pak. Kalau lihat Menteri, iya. Kalau lihat perdebatan seperti ini, kalau kita baca buku De Mello, ibarat organ tubuh kita ini bertengkar. Yang kepala bilang saya lebih penting karena otak ada di kepala. Yang paru-paru bilang saya lebih penting karena saya bisa membuat kalian bernapas. Usus bilang saya lebih penting dan benar karena mencerna semua yang kalian makan. Tiba-tiba dia sakit karena tidak bisa buang air besar. Tidak bisa buang air besar berhari-hari lalu kemudian sakit. Ternyata anusnya nggak berfungsi bagus. Ini nggak enak untuk diomongin. Tapi maksud saya, apakah sampai di situ baru kemudian disemprit atau tidak gitu? Karena kemudian sakit seluruh badan, kemudian dipikir, oh tadi kita bilang saya paling penting, saya paling berguna, dan ini ternyata begitu tersumbat ada di situ, problemnya juga sakit seluruh tubuh kita ini. Nah, problemnya kan apakah sampai di situ baru kemudian kalau Nunung tadi tanya apakah sudah sebaiknya semprit kan gitu kan, kita juga nggak tahu kan presiden yang punya urusan. Kata Mas Gun-Gun ya sudah waktunya sambil transisi untuk kemudian bicara di lakukan orang lain, kemudian ke Pak Jokowi. Pak Jokowi menunjukkan kapasitasnya sebagai leader. Itu tidak kemudian langsung berhenti begitu, nggak perlu begitu kan? Pola acak kan, pola komunikasi politik kita ini tadi berjalan asimetris. Banyak sekali peta politik yang berbeda-beda. Tidak bisa dibaca secara matematis politik. Misalnya nih kekuatan DPR nih sekarang banyak pro Pak Jokowi gitu. Sementara yang koalisi yang awal berbeda dan Pak Jokowi lebih sedikit. Tidak bisa seperti itu. Pola hubungannya ini model konsensus. Nah, karena model konsensus pasti akan ada sistem yang dipecah. Nah, cara kemudian memecah sistem tentu juga menggunakan hardliner seperti Pak Rizal Ramli, dan itu menurut saya ini bagian dari skema politik, perimbangan politik seperti Mas Hanta tadi bilang. Tapi kalau tidak kemudian Pak Jokowi smooth proses transisinya, justru orang melihat Pak Jokowi tidak punya kapasitas untuk memimpin timnya. Bagaimana kemudian cara melakukan transisi yang smooth menurut Mas Hanta? Enggak, kalau saya begini, jangka pendek saja, ini Pak Jokowi, tadi Mas Bambang bagus saya membandingkan dengan Susi. Ini justru presidennya mendapatkan disinsentif elektoral yang jauh di kacamata publik ya. Untuk yang saat ini bukan yang saya punya keyakinan belum disurvei. Ya. Pasti dan persepsi publik tadinya ini ingin menyelesaikan soliditas kabinet, itu terbalik, kontraproduktif yang didapatkan. Yang kedua, untuk stabilitas politik akan didapatkan sumber kegaduhan. Padahal memang ada problem tadi soal di DPR ya, KMP. Orang menyimpulkan ternyata yang sumber kegaduhan bukan di KMP-nya, ternyata di sini. Jadi ada problem di sini. Yang ketiga, soal tadi kalau ada yang gaduh, situasi ekonomi, perlambatan ekonomi, ibarat pesawat sedang mengalami turbulensi, yang di dalam harus jelas tuh komandonya. Nah, di dalam itu ada juga dinamika yang kencang. Sang pemimpinnya, leadernya itu tidak jelas posisinya. Dan itu artinya poin yang saya ingin garis bawahi, kesan di tengah publik mereduksi kewibawaan presiden. Kalau bicara kewibawaan dalam konteks demokrasi, itu kan legitimasi. Legitimasi vertikalnya turun. Jadi sekarang mesti dihentikan segera, gitu kah?
Saya kira arahnya begitu, karena dalam demokrasi kan begini, kekuatan presiden itu ditentukan oleh dua legitimasi politik, secara vertikal dari rakyat, tentu bicara persepsi kalau bicara politik, yang kedua secara horizontal dari elit-elit politik, dari parlemen. Nah, ingin menguatkan yang horizontal belum tentu, karena ini permainan berbahaya, tetapi yang vertikalnya melemah. Nah, ini yang saya bilang permainan berbahaya, hati-hati, justru nanti ya mereduksi dan presidennya yang melemah posisinya. Jangan sampai. Padahal menurut saya sih beberapa substansi yang dibuat gaduh oleh Bung Rizal itu memang menarik ya. Misalnya soal kemungkinan mencapai 35.000 megawatt itu ada kalau kita bicara ke substansi itu akan sangat positif. Juga soal tentang apakah orang miskin misalnya perlu dibebani yang uang admin. Itu sebetulnya masalah yang bisa substantif dan bisa diselesaikan untuk kebaikan rakyat. Ini soal token listrik ya. Tetapi caranya itu loh, menurut saya kok jadi counterproductive itu. Iya, mestinya kalau presiden cara turun, dugaan saya konflik seperti ini tidak meredam, akan muncul lagi nanti menegas dan menguat. Nah, kalau itu menegas, peluangnya kan hanya dua. Kalau zero sum game nanti akan bongkar-bongkar, ada yang jatuh. Entah menterinya di reshuffle, entah Wapres mengundurkan diri, entah presidennya yang nanti yang kesulitan. Tentu kita tidak mau seperti itu ya. Nggak mau juga mereka negosiasi win-win solution, rakyat yang dirugikan. Oke, kita nggak mau juga. Kita mau solusi yang paling baik. Kita coba cari solusi yang paling baik dan bagaimana komunikasinya yang baik dengan untuk masyarakat ya. Kita jeda dulu dan kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi.